Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Sparta selaku dosen manajemen risiko dan teman-teman sekalian. Saya Ambar Winetri Lestari akan mempresentasikan tentang chapter 9 yaitu risiko suku bunga kedua. Pertama-tama izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Pada chapter 9 ini kita akan membahas tentang risiko suku bunga kedua. Nah, risiko suku bunga kedua ini menggunakan duration model. Apa sih duration model? Duration model merupakan alat ukur sensitivitas aset atau liabilities terhadap perubahan suku bunga yang lebih lengkap daripada model maturity karena durasi memperhitungkan waktu perolehan semua cash flow maupun masa jatuh tempo aset atau liabilities. Durasi adalah rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang dari arus kas sebagai bobot berdasarkan nilai waktu uang. Durasi mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima dari pinjaman. Nah, analisis durasi menimbang waktu di mana arus kas itu diterima dengan kepentingan relatif dalam istilah nilai sekarang dari arus kas yang tiba pada setiap waktu, serta kepentingan relatif dari arus kas yang tiba pada nilai sekarang. Lalu yang kedua ada Future and Risk Management Duration. Future duration yaitu yang pertama, durasi meningkat dengan jatuh tempo sekuritas pendapatan tetap tetapi pada tingkat yang menurun. Nah, maksudnya di sini itu adalah ketika durasi meningkat dengan jatuh tempo serta sekuritas pendapatan yang tetap, maka itu akan menurun. Lalu yang kedua ada durasi menurun seiring dengan peningkatan hasil pada sekuritas. Nah, maksudnya itu ketika sekuritas itu meningkat, maka durasi itu malah cenderung menurun. Lalu yang ketiga ada durasi berkurang seiring dengan meningkatnya pembayaran kupon atau bunga. Maksudnya itu adalah ketika kupon atau bunga ini pembayarannya terus meningkat, nah kebalikan dengan durasi, maka durasi itu akan berkurang. Lalu ada risk management with duration. Nah, durasi ini sama dengan jatuh tempo keamanan yang diimunisasikan. Lalu ada kesenjangan durasi yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengukur dan mengelola risiko suku bunga dari keseluruhan neraca. Lalu di sini ada formula perhitungan duration dengan bunga. Nah, di sini kita akan menghitung durasi untuk setiap sekuritas pendapatan tetap yang membayar bunga setiap tahun dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu duration sama dengan sigma CFT dikali DFT dikali T. CF ini adalah cash flow, lalu DF ini merupakan diskon faktor, dan T ini merupakan tahun, dibagi dengan sigma CFT dikali DFT dari tahun tersebut. Berarti cash flow dikali dengan diskon faktor dari tahun tersebut. Lalu sama dengan jumlah dari sigma percent value T dikali dengan T per sigma percent value T. Nah, D ini merupakan durasi dalam tahun, CFT ini merupakan cash flow atau arus kas yang diterima dari sekuritas pada akhir periode T. Lalu N di sini merupakan periode akhir penerimaan arus kas. DFT ini merupakan diskon faktor, R merupakan yield tahun atau bunga yang berlaku di pasar. PFT merupakan present value cash flow akhir periode T. Nah, untuk perhitungan duration dengan bunga ini, kita mengasumsikan bahwa
kurva imbal hasil atau struktur suku bunga adalah datar. Dan ketika tingkat suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau peminjam pinjaman membayar bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Nah, artinya itu persamaan mengasumsikan tidak ada risiko default saat menganalisis durasi dan risiko suku bunga pada perhitungan duration ini. Lalu yang kedua ada formula duration interest bearing. Nah, untuk sekuritas membayar bunga M kali dalam setahun dirumuskan dengan duration sama dengan sigma, jumlah sigma, cash flow dikali T per 1 ditambah R per M pangkat T per jumlah sigma cash flow T per 1 ditambah R dibagi M pangkat MT. Nah, D di sini sama, yaitu durasi dalam tahun. CFT ini merupakan cash flow atau arus kas yang diterima dari sekuritas pada akhir periode T. N di sini merupakan periode akhir penerimaan arus kas. Lalu ada M merupakan beberapa kali per tahun bunga tersebut dibayarkan. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu Eurobond membayar kupon setiap tahun. Misalkan Eurobond jatuh tempo dalam 6 tahun. Kupon tahunan tersebut adalah 8%. Nilai nominal obligasi adalah $1.000 dan hasil saat ini hingga jatuh tempo atau R ada juga 8%. Nah, pertama-tama di sini kita membuat rumusnya terlebih dahulu. Membuat tabel. Nah, tabelnya tersebut adalah T, lalu cash flow, lalu ada diskon faktor, lalu cash flow dikali dengan diskon faktor, lalu cash flow dikali dengan diskon faktor dikali T. Nah, pada kolom pertama ini mencantumkan periode waktu dalam tahun di mana arus kas atau cash flow telah diterima. Lalu pada kolom kedua mencantumkan cash flow yang diterima dalam jangka waktu T dikali dengan T-nya. Lalu pada kolom ketiga mencantumkan faktor diskon yang digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi present value. Lalu kolom keempat adalah nilai sekarang yang diterima, nilai sekarang dari cash flow yang diterima pada setiap periode T. Seperti cash flow T dikali dengan diskon faktor. Lalu pada kolom keempat adalah nilai sekarang yang penyebutannya persamaan dari durasi. Lalu kolom kelima merupakan nilai sekarang dari cash flow diterima setiap periode dikalikan dengan diskon faktor atau waktu yang diperlukan untuk menerima. Lalu nilai sekarang ini tertimbang waktu dari obligasi. Nah, pembilang persamaan durasi ini berdasarkan perhitungan durasi atau rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo obligasi. Nah, untuk diskon faktor ini, rumusnya itu merupakan 1 per 1 ditambah R pangkat T. Nah, untuk soal ini berarti 1 per 1 ditambah R-nya ini kan diketahui 8%. Berarti ditambah 8%, pangkat untuk tahunnya itu 1. Nah, sehingga diperoleh diskon faktornya itu adalah 0,9259. Nah, untuk tahun kedua, untuk diskon faktornya berarti 1 per 1 ditambah 8% pangkat tahunnya yaitu 2. Nah, sehingga diperoleh 0,8573. Nah, untuk cash flow T ini pada tahun ke-6 itu
80 nilai nominal obligasinya itu dijumlahkan dengan cash flow T-nya tersebut, sehingga diperoleh angka 1080. Lalu, ini itu untuk periode 6 tahun dalam 8%. Nah, setelah itu cash flow-nya kita kali dengan diskon faktornya. Kolom kedua dikali dengan kolom ketiga sehingga diperoleh hasil 74,0,7 dan seterusnya sehingga memperoleh hasil yaitu $1.000 sama dengan nilai nominal obligasinya. Lalu pada kolom yang terakhir yaitu cash flow dikali dengan diskon faktor dikali dengan T sehingga diperoleh hasil pada tahun pertama yaitu 74,07, pada tahun kedua 137,18, pada tahun ketiga 190,53, pada tahun keempat diperoleh hasil 235,20, pada tahun kelima diperoleh 272,25, pada tahun keenam diperoleh hasil 4.083,48, sehingga totalnya itu menjadi 4.992,71. Nah, maka duration-nya itu seperti yang dirumus ini. Maka 4,992,71 ini, 4.992,71 ini dibagi dengan total cash flow T dikali dengan diskon faktor T. Nah, sehingga didapatkanlah hasil 4.993 tahun. Nah, berarti kesimpulannya, antara 4.990 tahun ini, masa jatuh tempo 6 tahun, obligasi tersebut memberikan profit bagi investor. Seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi pada tabel kedua, yaitu diketahui obligasi Treasury Amerika Serikat membayar bunga kupon setiap setengah tahun. Misalkan obligasi Treasury jatuh tempo dalam 2 tahun. Tingkat kupon tahunan adalah 8%, nilai nominalnya adalah $1.000, dan hasil tahunan hingga jatuh tempo R adalah 12%. Nah, di sini kita dapat melihat tabel, kita membuat tabel seperti tadi. Nah, seperti perhitungan yang tadi menggunakan durasi atau waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo. Pada obligasi ini, T-nya itu diperoleh setengah, 1, dan 1,5, dan 2. Nah, CFT ini sama, yaitu 40. Namun, pada tahun kedua ini kita menambahkan nilai nominalnya dengan cash flow-nya. Lalu, diskon faktornya ini sama, rumusnya dengan tadi, yaitu 1/1 ditambah R pangkat T. Berarti, cara menghitungnya yaitu 1/1 ditambah R-nya itu di sini diketahui 12%, pangkat T-nya itu yaitu pangkat setengah. Nah, pada tabel perhitungan durasi obligasi ini ditunjukkan oleh perhitungan durasi atau waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pada obligasi ini adalah 1.883 tahun. Nah, 1.883 tahun ini diperoleh dari duration dari jumlah cash flow dikali diskon faktor dikali T, yaitu jumlahnya adalah 1.752,40 dibagi dengan 930,70 sehingga diperoleh hasil 1.883 tahun. Lalu, tabel selanjutnya, kita menghitung dengan 6 kupon persen dan 12%. Nah, sama dengan tadi tahunnya, namun perbedaannya itu di cash flow-nya. Di cash flow-nya ini 30 serta jumlah
nominal akhirnya yaitu 1030. Untuk diskon faktornya sama, yaitu 1/1 ditambah R pangkat T. Berarti 1/1 ditambah R-nya 12 dikali dengan 1/1 tambah R 12% pangkat setengah. Nah, sehingga CF cash flow T dikali dengan diskon faktor T diperoleh hasil 896,0,5. Lalu untuk CFT dikali DFT dikali T pada setengah tahun itu kita memperoleh hasil 14,15. Lalu pada tahun pertama kita memperoleh 26,70. Lalu pada tahun ketiga setengah tahun kita memperoleh 37,78. Lalu pada tahun kedua kita memperoleh 1.631,71. Nah, sehingga dijumlahkan itu menjadi 1.710,34. Nah, 1.710,34 ini dibagi dengan 896,05, maka diperoleh hasil 1.909 tahun. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa jika tingkat kupon tahunan diturunkan menjadi 6%, durasi meningkat menjadi 1.909 tahun. Karena pembayaran kupon 6% lebih rendah dari 8%, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memulihkan investasi awal dalam obligasi. Lalu untuk tabel selanjutnya itu kita menghitung dengan 8% kupon dan 16%. Nah, di sini sama untuk tahunnya, cash flow-nya juga sama, yaitu 40, serta nominal akhirnya, yaitu 1040. Untuk diskon faktornya itu sama, yaitu 1/1 ditambah R pangkat T. Nah, untuk cash flow dikali dengan diskon faktor, pada tabel ketiga ini, kita memperoleh jumlah yaitu 867,51. Lalu untuk cash flow dikali dengan diskon faktor dikali T, kita memperoleh jumlah 1.629,30. Sehingga duration-nya itu menjadi 1.629,30 dibagi dengan 867,51. Sehingga diperoleh hasil 1.878 tahun. Nah, durasi ini dihitung untuk obligasi 8% asli dengan asumsi bahwa imbal hasil hingga jatuh tempo meningkat menjadi 16%. Nah, sebelumnya itu kan durasinya 1.883 tahun. Nah, ini itu meningkat menjadi menurun menjadi 1.878 tahun. Nah, lanjut kita ke tabel yang terakhir, yaitu menghitung kupon 8% dan 12%. Nah, di sini T-nya itu berkurang menjadi setengah dan 1. Cash flow-nya juga pada yang pertama itu 40, lalu yang kedua 1040. Diskon faktornya kita sama, yaitu 1/1 ditambah R kuadrat T. Lalu CF cash flow dikali diskon faktor diperoleh jumlah yaitu 963,34. Lalu untuk cash flow dikali diskon faktor dikali T, kita memperoleh jumlah yaitu 944,47. Sehingga duration-nya itu 944,47 dibagi dengan 963,34. Maka diperoleh 0,98 tahun. Nah, durasi ini turun menjadi 0,98 tahun. Dengan demikian, kesimpulan dari contoh ini, maka semakin pendek atau jatuh tempo obligasi, maka semakin cepat investasi awal itu diperoleh kembali. Seperti itu. Lalu lanjut, yang C adalah formula duration non-coupon atau durasi obligasi tanpa kupon. Nah, yang pertama itu ada duration untuk zero coupon bond. Nah, karena tidak memiliki cash flow yang diterima seperti kupon bunga,
hingga masa jatuh temponya, maka duration untuk zero coupon bond adalah duration sama dengan maturnity-nya. Nah, atau durasi obligasi tanpa kupon sama dengan jatuh temponya. Nah, obligasi tanpa kupon ini memungkinkan perusahaan sekuritas dan investor lain untuk menghapus kupon individu dan pokok dari obligasi treasury reguler dan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah. Di tempat lain, seperti di obligasi korporasi, korporasi telah menerbitkan obligasi diskon atau tanpa kupon secara langsung berdasarkan dengan kertas komersialnya. Nah, di sini di mana R adalah hasil, di sini adalah merupakan majemuk tahunan yang diperlukan hingga jatuh tempo. Nah, artinya durasi obligasi tanpa kupon ini sama dengan jatuh temponya karena kita memperhatikan dari obligasi tanpa kupon yang durasinya dan jatuh temponya sama memang untuk setiap obligasi yang membayar sejumlah arus kas sebelum jatuh tempo, durasinya tersebut akan selalu berkurang dari jatuh temponya, maka duration sama dengan maturnity-nya. Lalu yang kedua ada perhitungan duration untuk consol bond. Merupakan obligasi yang membayar kupon bunga tetap setiap tahun selamanya, serta mengeksplorasi perbedaan antara jatuh tempo dan durasi. Maka duration untuk consol bond adalah duration consol bond sama dengan 1 ditambah 1 per R. Nah, di mana R di sini itu merupakan hasil yang diperlukan hingga jatuh tempo. Misalkan, contohnya, R adalah hasil yang diperlukan hingga jatuh tempo. Kurva menyeratkan R sama dengan 5% per tahun. Maka durasi obligasi konsolnya adalah duration konsol sama dengan 1 ditambah 1 per 0,05. 0,05 ini dari R yaitu 5%. Nah, sehingga diperoleh hasil yaitu 21 tahun. Lalu di sini dari contoh sebelumnya, maka kita memperoleh tiga fitur penting dari durasi yang berkaitan dengan jatuh tempo, hasil, dan bunga kupon dari sekuritas yang dianalisis. Nah, yang pertama itu adalah duration and maturity atau durasi dan kematangan. Durasi meningkat dengan semakin lamanya masa jatuh tempo aset atau liabilitas, namun dengan tingkat yang diminishing. Nah, contohnya itu di bawah ini menunjukkan bahwa durasi meningkat dengan jatuh tempo aset atau liabilities pendapatan tetap, tetapi pada saat menurun kecepatan. Nah, kita perhatikan tabel pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada tabel di sini itu menunjukkan 3 tahun, lalu ada 2 tahun, dan 1 tahun. Nah, ini itu menggunakan hasil yang sama. Pada ketiga tabel tersebut, di sini menunjukkan bahwa durasi meningkat dengan jatuh tempo aset atau liabilities pendapatan tetap, tetapi pada saat menurunnya kecepatan. Seperti itu. Nah, pada tabel pertama ini kan diperoleh 0,980 year. Lalu yang pada tabel kedua ini diperoleh duration yaitu 1.883 tahun. Lalu yang ketiga ini diperoleh duration-nya itu 2.790 tahun. Nah, di sini kita membuat kurva durasi dan maturity. Nah, di sininya itu adalah hasil dari
durasinya, lalu di sini adalah tahunnya. Nah, di sini kita memperoleh persenannya itu yaitu 12%. 12% untuk ketiganya, dan dengan asumsi bahwa kupon tahunan itu sama dengan sebesar 8% dengan pembayaran setengah tahun sebesar 4% untuk setiap obligasinya. Saat jatuh tempo, obligasi meningkat dari 1 tahun menjadi dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Nah, di sini kan kita melihat nih, obligasinya terus meningkat. Nah, lalu durasi meningkat sebesar 0,903 tahun dari 0,980. Nah, lalu menjadi 1.883 tahun. Nah, hal ini berarti peningkatan kedewasaan 1 tahun tambahan dari 2 tahun menjadi 3 tahun, seperti tabel pertama dan kedua ini menunjukkan bahwa meningkatkan durasi sebesar 0,826 tahun menjadi 2,709 tahun. Lalu selanjutnya ada duration and yield atau durasi dan hasil. Nah, pada durasi dan hasil ini menunjukkan bahwa durasi menurun seiring dengan peningkatan hasil. Nah, contohnya pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa durasi menurun seiring dengan peningkatan hasil. Nah, tabel pertama menunjukkan duration ini yaitu 1.883 tahun. Lalu pada tabel kedua menunjukkan duration ini menurun menjadi 1.878 tahun. Nah, karena imbal hasil obligasi negara meningkat 12% menjadi 6%, durasi obligasi menurun dari 1.883 tahun menjadi 1.878 tahun. Nah, ini itu merupakan masuk akal karena secara intuitif hasilnya itu lebih tinggi mendiskontokan arus kas yang kemudian lebih banyak dan kepentingan relatif atau bobot dari arus kas kemudian menurun bila dibandingkan dengan arus kas sebelumnya pada aset atau liabilities. Lalu yang ketiga, ada duration dan kupon bunga. Duration berkurang seiring dengan meningkatnya pembayaran kupon atau bunga. Semakin tinggi kupon bunga atau pembayaran bunga yang dijanjikan atas aset atau liabilities, maka semakin rendah durasinya. Contohnya kita membandingkan tabel contoh ini yang Eurobond. Nah, pada tabel kedua ini menunjukkan bahwa durasi menurun. Pada tabel ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kupon atas pembayaran bunga yang dijanjikan atas sekuritas, maka semakin rendah durasinya. Nah, karena tingkat kupon pada obligasi ini meningkat dari yang sebelumnya 6% menjadi 8%, yang pertama itu kan tadi 1.883 tahun, lalu 1.909 tahun ini menurun menjadi 1.883 tahun. Nah, hal tersebut terjadi karena semakin besar kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan, maka semakin cepat arus kas diterima oleh investor dan semakin tinggi bobot nilai sekarang arus kas tersebut dalam perhitungan durasi. Nah, berdasarkan nilai waktu, uang investor mendapatkan kembali investasi awal lebih cepat ketika pembayaran kupon lebih besar. Lalu
ada makna ekonomi duration. Sejauh ini kan kita telah menghitung durasi untuk sejumlah aset dan kewajiban pendapatan tetap yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membuat hubungan langsung antara jumlah yang diukur dalam tahun yang disebut dengan duration dan sensitivitas tingkat bunga dari aset atau kewajiban atau seluruh lembaga keuangan. Nah, selain mengukur umur rata-rata dalam cash flow dari suatu aset atau liabilities, durasi juga merupakan ukuran langsung dari sensitivitas tingkat bunga atau elastisitas dari aset atau liabilitas. Nah, dengan kata lain, semakin besar nilai numerik D, semakin sensitif harga aset atau liabilities tersebut terhadap perubahan atau goncangan suku bunga. Nah, kita perhatikan persamaan berikut yang menunjukkan bahwa harga saat ini dari obligasi yang membayar bunga setiap tahun sama dengan nilai sekarang dari kupon dan pembayaran pokok obligasi. Nah, maka harga obligasi adalah C tersebut adalah pembayaran kupon atau bunga tahunan per 1 ditambah R. Lalu ditambah dengan C per 1 ditambah R kuadrat, dan seterusnya. Nah, P di sini tersebut adalah harga obligasi, C merupakan pembayaran kupon atau bunga tahunan, R merupakan hasil hingga jatuh tempo, N merupakan periode jatuh tempo, F merupakan nilai nominal obligasi. Nah, untuk mengetahui beberapa harga obligasi berubah, maka ketika menghasilkan R, kita perlu mengetahui bahwa harga obligasi itu turun dan mendapatkan ukuran langsung dari ukuran penurunan. Nah, interpretasi ekonomi pada persamaan sebelumnya maka mengakibatkan interest elasticity atau elastisitas bunga, merupakan persentase perubahan bunga obligasi akibat perubahan suku bunga, yaitu DP. DP di sini itu maksudnya adalah dampak dari price. Per PI di sini itu merupakan perubahan price sama dengan duration, minus duration, DR, duration, per 1 ditambah R. Lalu di sini, karena dengan menggabungkan D dan 1 plus R ke dalam variabel tunggal, yaitu D per 1 plus R persamaan durasi, dapat dimodifikasi menjadi modified duration, yaitu DP atau dampak price per perubahan price sama dengan modified duration minus modified duration dikali duration dikali R, ketika modified duration sama dengan D per 1 plus R. Nah, persamaan ini disusun kembali dengan cara lain berguna untuk interpretasi mengenai sensitivitas suku bunga. Artinya, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga. Nah, dari persamaan yang DP per P sama dengan minus duration DR per 1 plus R ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam suku bunga harga obligasi bergerak berbanding terbalik sesuai dengan ukuran D, maka D di sini itu minus. Nah, untuk setiap perubahan suku bunga tertentu, sekuritas berdurasi panjang menderita kerugian modal yang lebih besar atau menerima keuntungan modal yang lebih tinggi jika suatu bunga naik atau turun daripada sekuritas berdurasi pendek. Nah, implikasinya itu, keuntungan dan kerugian di bawah model durasi adalah simetris. Artinya,
Jika kita mengulang contohnya, tapi membiarkan suku bunga mengurangi dengan 1 basis poin setiap tahun atau setengah basis poin setiap setengah tahun, persentase kenaikan harganya obligasi akan sebanding dengan D atau durasinya. Nah, selanjutnya keuntungan modal akan menjadi cerminan dari kerugian modal untuk kenaikan suku bunga yang sama. Nah, persamaan durasi ini tadi digabung menjadi modified duration. Nah, model modified duration ini adalah bentuk yang lebih intuitif karena kita mengalihkan MD oleh perubahan sederhana dalam suku bunga daripada perubahan diskonto suku bunga, seperti dalam persamaan durasi umum. Nah, durasi adalah ukuran dari perubahan persentase dalam harga sekuritas untuk perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Nah, di sini untuk aset liabilitas sama pembayaran bunganya dilakukan M kali dalam setahun adalah dampak price per perubahan price sama dengan minus duration DR per 1 ditambah 1 per M dikali R. Nah, di sini durasi adalah ukuran dari perubahan persentase dalam harga sekuritas untuk perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Nah, maka diperoleh durasi dolar. Durasi dolar adalah perubahan nilai dolar dalam harga sekuritas menjadi perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Durasi dolar didefinisikan sebagai durasi yang dimodifikasi dikalikan dengan harga sekuritas, maka rumusnya durasi dolar sama dengan modified duration dikali dengan perubahan price. Nah, maka dengan demikian nilai dolar total dari sekuritas akan berubah dengan jumlah yang sama dengan durasi dolar dikalikan dengan perubahan pengembalian sekuritas. Nah, di sini maka diperolehlah rumus yaitu delta P, delta price sama dengan minus dolar duration dikali dengan delta R, yaitu durasi dolar secara intuitif menarik karena kita mengalihkan durasi dolar dengan perubahan tingkat bunga untuk mendapatkan yang sebenarnya perubahan dolar dalam nilai sekuritas menjadi perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, untuk 6 tahun Eurobond dengan kupon 8% dan hasil 8% pada slide ke-6, diketahui bahwa durasinya adalah durasi sama dengan 4.993 tahun. Nah, kita melihat pada diketahui durasinya yaitu 4.993 tahun, maka durasi yang dimodifikasi adalah modified duration sama dengan D duration per 1 ditambah R, maka 4,993 tahun dibagi 1,08 yaitu persennya. 4.993 itu dari sebentar. Ini pada contoh soal yang pertama kita memperoleh duration-nya yaitu 4.993 tahun. Nah, lalu yang kedua, artinya obligasi ini akan naik sebesar 4.623% untuk penurunan suku bunga obligasi sebesar 1%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung durasi dolarnya. Durasi dolar sama dengan rumusnya yaitu modified duration dikali dengan price. Maka 4.623 dikalikan dengan
$1.000 karena diketahui tadi pada soal yang pertama yaitu $1.000. Sama dengan hasilnya 4.623. Nah, misal yield ini meningkat menjadi 1 basis poin atau 1/100 dari 1%. Dari 8% ke 8,01%. Maka untuk melihat perubahannya ini yaitu dampak price per perubahan price sama dengan kita masukkan angka awal pada tabel yang pertama yaitu ini 4.993 tahun. Dikali dengan 0,0001. Kenapa 0,001? Karena 1.000/100 dari 1%-nya. Nah, dibagi dengan 1,08, yaitu persennya dari 8% ke 8,01%. Nah, sehingga diperoleh hasil minus 0,000462 atau 0,0462%. Seperti itu. Nah, jadi harga obligasi adalah $1.000 yang merupakan nilai sekarang dari obligasi 6 tahun dengan kupon 8% dari hasil 8%. Nah, model durasi ini, khususnya durasi dolar, memprediksi bahwa harga obligasi akan turun menjadi 999,5377 setelah kenaikan hasil sebesar 1 basis poin dari hasil yang sebelumnya. Jadi itu dikurangi dengan minus 0,0462% yang telah kita cari tadi. Nah, setelah kenaikan hasil sebesar 1 basis poin, artinya harga akan berubah besar. Nah, menghitungnya kita dengan dampak price sama dengan minus dollar duration dikali dengan DR. Nah, di sini kita masukkan berarti minus 4.623 dikali dengan 0,0001. Nah, hasilnya menjadi minus $0,462. Seperti itu. Maka harganya itu akan sangat berubah besar. Lalu di sini ada contoh kedua. Contoh perhitungan duration consol bond. Pertimbangkan obligasi konsol dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tahun. Hasil 8% dan durasi yang dihitung 13,5 tahun. Atau duration konsol sama dengan 1 ditambah 1/0,08 sama dengan 13,5. Jadi untuk perubahan 1 basis poin dalam hasil dari 8% menjadi 8,01% adalah, nah di sini kita pertama masukkan rumusnya yang tadi, yaitu delta P per P sama dengan kita masukkan durasi yang dihitungnya, yaitu tahun 13,5, lalu kita memasukkan yang duration konsolnya, yaitu 1 ditambah 1/0,08 tadi, sehingga diperoleh 0,001 dibagi 1,08. Maka hasilnya sama dengan minus 0,00125 atau kita ubah menjadi persen menjadi minus 0,125%. Lalu selanjutnya kita akan menghitung semi-annual coupon bonds untuk aset atau kewajiban pendapatan tetap yang pembayaran bunganya diterima setiap setengah tahun atau lebih sering daripada setiap tahun. Rumus dalam persamaan harus sedikit dimodifikasi. Untuk pembayaran setengah tahun, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga adalah delta P per P atau per price sama dengan
minus duration dikali dengan delta R per 1 ditambah setengah R. Nah, satu-satunya perbedaan dari persamaan sebelumnya adalah pengenalan dalam suku bunga diskonto, yaitu 1 ditambah R, memperhitungkan pembayaran bunga setengah tahun. Lalu selanjutnya ada duration and interest rate risk atau durasi dan risiko bunga. Nah, sebelumnya kita telah menghitung durasi. Ukuran durasi memiliki arti ekonomi karena menunjukkan sensitivitas bunga atau elastisitas dari nilai aset atau kewajiban bagi lembaga keuangan. Relevansi utama durasi adalah sebagai ukuran untuk mengelola eksposur risiko suku bunga. Yang juga penting adalah peran durasi dalam memungkinkan lembaga keuangan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan risiko suku bunga pada neracanya atau beberapa bagian dari neraca tersebut. Nah, pada bagian berikut nih kita akan mempertimbangkan bagaimana dua contoh lembaga keuangan dapat menggunakan ukuran durasi untuk mengelola risiko bunga. Yang pertama adalah penggunaannya oleh perusahaan asuransi dan pengelolaan dana pensiun untuk membantu memenuhi pembayaran arus kas yang dijanjikan kepada pemegang polis atau penerima manfaat pada waktu tertentu di masa depan. Nah, di sini itu duration and interest risk ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada duration and interest rate risk management on a single security. Dibagi menjadi dua strategi, yaitu yang pertama membeli diskon obligasi yang jatuh tempo 5 tahun. Lalu yang kedua membeli kupon durasi 5 tahun. Nah, untuk yang duration and interest rate risk management on single security ini atau manajemen risiko durasi dan suku bunga pada satu efek, seringkali manajemen dana pensiun ini dan perusahaan asuransi jiwa contohnya menghadapi masalah dalam menyusun investasi aset mereka sehingga mereka tersebut membayar sejumlah uang tunai kepada pemegang polis di beberapa periode mendatang. Nah, contoh klasiknya itu adalah polis asuransi yang membayar sejumlah uang kepada pemegangnya pada saat mencapai usia pensiun. Nah, risiko tersebut bagi manajer perusahaan asuransi, jiwa adalah bahwa suku bunga atas dana yang dihasilkan dari investasi premi pemegang bisa turun. Nah, dengan demikian, maka akumulasi pengembalian premi yang diinvestasikan tidak dapat memenuhi target atau jumlah yang dijanjikan. Nah, akibatnya perusahaan asuransi akan dipaksa untuk menarik cadangan dan kekayaan bersihnya untuk memenuhi komitmen dari pembayaran tersebut. Nah, contohnya lagi itu, misalkan kita berada di tahun 2019 dan perusahaan asuransi harus melakukan pembayaran jaminan kepada pemegang polis dalam 5 tahun, yaitu 2024 kan. Nah, untuk mempermudah, kita mengasumsikan dulu bahwa target pembayaran yang dijamin itu adalah 1.469 contohnya. Pembayaran polis sekaligus pada saat pensiun setara dengan investasi yaitu $1.000 misal. Pada tingkat majemuk tahunan sebesar 8% selama 5 tahun, tentu saja ini itu akan realistis karena pembayaran ini akan jauh lebih besar, tetapi prinsip-prinsip yang mendasari contoh tersebut tidak berubah dengan menaikkan atau menurunkan dari jumlah pembayarannya. Lalu, untuk mengimunisasi atau melindungi dirinya sendiri terhadap risiko suku bunga, nah, perusahaan asuransi ini itu perlu menentukan investasi mana nih yang akan menghasilkan arus kas tepat dari 1.469 yang tadi
dalam 5 tahun terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunganya dalam waktu dekat. Nah, maka lembaga keuangan ini harus berinvestasi baik dalam obligasi tanpa kupon jatuh tempo 5 tahun dan durasi atau obligasi kupon dengan durasi 5 tahun akan menghasilkan arus kas yaitu 1.469 tahun yang tadi dalam 5 tahun tidak peduli apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu yang dekat. Nah, maka diperolehlah dua strategi tersebut, yaitu membeli diskon obligasi. Yang pertama, membeli diskon obligasi yang jatuh tempo 5 tahun, atau yang kedua, membeli kupon durasi 5 tahun. Nah, untuk yang membeli diskon obligasi yang jatuh tempo 5 tahun ini, secara intuitif itu tidak ada arus kas atau kupon yang diinvestasikan yang dibayarkan oleh penerbit obligasi diskon tanpa kupon. Nah, perubahan suku di masa depan itu tidak memiliki perubahan suku bunga ke depan itu tidak memiliki efek pendapatan reinvestasi. Nah, maka pengembaliannya itu tidak akan berpengaruh oleh investasi perubahan suku bunganya. Lalu untuk strategi kedua yaitu membeli kupon durasi 5 tahun. Nah, misal untuk yang obligasi kupon durasi 5 tahun ini tidak ada obligasi diskon 5 tahun. Nah, kemudian manajer berusaha untuk berinvestasi dalam obligasi kupon durasi yang sesuai untuk melindungi risiko suku bunganya. Nah, contohnya kita berinvestasi yang tepat adalah obligasi dengan kupon berdurasi 5 tahun. Nah, untuk obligasi jangka waktu 5 tahun ini, kita menyesuaikan dengan target perusahaan asuransinya. Nah, bahkan jika suku bunganya turun secara instan, diharapkan obligasi akan tetap pada 1.469 tahun yang tadi. Artinya kupon plus pendapatan reinvestasi dan ditambah dengan pokok pada akhir tahunnya, pokok pada kelima tahun kelimanya itu akan diimunisasi. Dengan kata lain, arus kas itu pada obligasi dilindungi dari perubahan tingkat bunganya. Lalu di sini ada duration and interest rate risk management on the whole balance sheet of an lembaga keuangan. Nah, model durasi ini juga dapat mengevaluasi exposure suku bunga keseluruhan untuk financial institution, yaitu mengukur duration gap pada neracanya. Nah, cara untuk memilih sekuritas pendapatan tetap individu untuk melindungi lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun dengan kewajiban yang telah kita tentukan sebelumnya, seperti pembayaran program pensiun di masa mendatang dengan di masa mendatang. Nah, model durasi ini itu juga mengevaluasi exposure suku bunga keseluruhan untuk lembaga keuangan, yaitu mengukur kesenjangan durasi pada neracanya. Nah, ini adalah pengukuran duration gap dan exposure. Nah, contohnya misalkan manajer financial institution menghitung bahwa duration aset sama dengan 5 tahun dan duration liability sama dengan 3 tahun. Kemudian manajer belajar dari economic forecasting bahwa tingkat suku bunga itu diperkirakan naik dari 10% menjadi 11% dalam waktu dekat. Nah, berarti R sama dengan 1% sama dengan 0,01 sama dengan 1 ditambah R sama dengan 1,10. Nah, neraca awal financial institution ini diasumsikan aset yaitu A sama dengan 100 juta dan kewajibannya itu liability 90 juta dan equity-nya itu 10 juta, maka diperoleh hasil yaitu 100 juta. Nah, untuk pengaruh perubahan suku bunga pada nilai pasar ekuitas ini dipecah menjadi 3 efek.
Nah, yang pertama itu ada kesenjangan durasi yang disesuaikan dengan leverage. Nah, kesenjangan ini diukur dalam tahun dan mencerminkan tingkat ketidaksesuaian durasi dalam neraca lembaga keuangan. Nah, secara khusus semakin besar kesenjangan ini secara mutlak, maka semakin terbuka lembaga keuangan terhadap guncangan suku bunganya. Lalu yang kedua itu ada ukuran dari lembaga keuangan. Nah, cara yang pertama tadi mengukur bahwa ukuran aset lembaga keuangan itu semakin besar skalanya, maka semakin besar ukuran dolar dari potensi exposure kekayaan bersih dari kejutan suku bunga tertentu. Lalu yang ketiga ada besarnya guncangan suku bunga, yaitu R dibagi 1 plus R, semakin besar kejutan, maka semakin besar exposure dari financial institution-nya. Kita lanjut ke contohnya. Nah, maka manajer financial institution atau lembaga keuangan menghitung potensi kerugian kekayaan bersih pemegang ekuitas jika forecasting kenaikan suku bunga terbukti benar sebagai berikut. Nah, di sini maka kita memperoleh rumus, yaitu delta ekuitas sama dengan minus delta aset dikurang K. Nah, K di sini apa nih? K di sini itu merupakan porsi dari hutang dibagi aset. Nah, diketahui kan hutangnya itu 90 dibagi dengan 100, maka diperoleh 0,09. Nah, porsi hutang aset ini juga dikalikan dengan duration dari liability dikali A dikali dengan delta R per 1 ditambah R. Nah, maka diperoleh minus 5, DA-nya kan 5 tahun, dikurang K-nya itu kita peroleh dari porsi hutang dibagi aset, berarti 90 dibagi dengan 100. Nah, lalu DL-nya ini liability-nya kan tadi 3 tahun. Nah, lalu dikali A yaitu 100 juta. Lalu kita masukkan delta R-nya per 1,10 sama dengan diperoleh hasil yaitu minus 2,9 juta. Nah, financial institution ini bisa kehilangan kekayaan bersih yaitu 2,9 juta jika tarifnya itu naik 1%. Nah, sejak financial institution ini memulai dengan ekuitas 10 juta, kerugiannya itu bisa mencapai 2,9 juta, hampir 21% dari kekayaan bersih awalnya. Nah, maka neraca nilai pasar setelah kenaikan suku bunga sebesar 1% akan terlihat seperti A-nya itu menjadi asetnya itu menjadi 95,45, lalu liability-nya itu menjadi 87,54 dan equity-nya itu menjadi 7,91 sehingga kewajiban dan asetnya menjadi 95,45 juta. Nah, di sini model durasi ini memberi manajer lembaga keuangan, kesimpulannya model durasi ini memberi manajer lembaga keuangan ukuran tolak ukur kinerja lembaga keuangan berbagai suku bunga, dan oleh karena itu sejauh mana lembaga keuangan itu terkena risiko suku bunganya. Jika untuk perubahan suku bunga yang diharapkan, manajer menemukan perubahan ekuitas akan kecil atau negatif, model durasinya itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan di dalam atau di luar neraca. Nah, untuk mengurangi itu atau bahkan mengimunisasi financial institution terhadap risiko suku bunganya dengan menggunakan contoh yang seperti tadi dijelaskan. Nah, bagaimana seorang manajer itu dapat menggunakan informasi tentang kesenjangan durasi financial institution untuk merestrukturisasi neraca untuk membatasi kerugian. Jadi kita tahu nih rugi segini, maka kita harus melakukan apa. Dan membatasi kerugian dan bahkan mengimunisasi kekayaan bersihnya pemegang saham terhadap risiko suku bunga, yaitu neraca, yaitu
manajer bisa mengatur atau pemegang saham bisa mengatur neracanya. Lalu sebelum perubahan suku bunga sehingga delta ekuitasnya itu tidak negatif untuk perubahan suku bunga yang diharapkan. Seperti itu. Lalu lanjut ada imunisasi and regulator consideration atau imunisasi dan pertimbangan peraturan. Nah, di sini berasumsi bahwa manajer lembaga keuangan menyusun durasi aset dan kewajiban untuk mengimunisasi ekuitas atas kekayaan bersih dari pemilik ekuitas lembaga keuangan pada guncangan suku bunga. Namun regulator secara berkala memantau solvabilitas atau posisi permodalan lembaga keuangan yang paling sederhana. Nah, adalah risiko modal lembaga keuangan terhadap asetnya atau E/A sama dengan kapital atau net worth ratio. Nah, meskipun target ini biasanya dirumuskan dalam istilah book value accounting terms atau depository institution-nya, target ini dievaluasi dalam konteks market value atau investment bank. SEC telah lama mengajukan rasio modal berdasarkan book value accounting atau depository institution Amerika Serikat. Nah, mengingat peraturan ini dikenakan pada tingkat minimum rasio modal jika tingkat aset lembaga keuangan berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, manajemen lembaga keuangan mungkin paling tertarik untuk kebal terhadap perubahan rasio modal karena rasio suku bunganya itu perubahan tingkat modalnya karena risiko suku bunga daripada perubahan tingkat modal. Nah, jelas imunisasi terhadap risiko suku bunga tidak menghasilkan strategi manajemen yang sama dengan imunisasi sebelumnya karena pada sebelumnya itu dibuat untuk mengimunisasi akan memiliki kecocokan durasi yang berbeda dari yang diperlukan untuk mengimunisasinya atau lebih sederhananya itu manajer dapat memuaskan pemegang saham, lembaga keuangan, atau regulator tapi tidak keduanya terhadap risiko suku bunga. Nah, tujuannya untuk mengimunisasi modal ekuitas terhadap suku bunga, yaitu untuk menetapkan E sama dengan 0, manajer LK harus menyusun neraca sehingga kesenjangan durasi yang disesuaikan dengan leverage adalah 0. Atau delta E sama dengan 0 sama dengan duration aset dikurang porsi utang aset dikali duration liability atau duration aset sama dengan porsi duration liability. Sebagai perbandingan, untuk mengimunisasi rasio modal yaitu menetapkan E atau A sebagai 0, manajer perlu mengatur D duration aset sama dengan duration liability. Nah, sebagai perbandingannya itu. Nah, lalu immunization ini terjadi saat pemegang saham LK diproteksi lembaga keuangan diproteksi secara penuh dari interest rate risk. Lalu yang kedua, imunisasi ini adalah cara terbaik bagi lembaga keuangan untuk memproteksi dirinya dari interest rate risk dengan cara menyesuaikan jangka waktu asetnya dengan jangka waktu liabilitiesnya atau menyusun neraca sedemikian rupa sehingga maturity gap sama dengan 0 atau maturity aset sama dengan maturity liability sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah imunisasi ini tidak selalu menghilangkan interest rate risk bagi lembaga keuangan. Contohnya, LK menerbitkan sertifikat deposito yang memiliki nilai par yaitu 100 juta dan memberikan bunga 15% pada akhir tahun. Lembaga keuangan harus melunasi sebesar 100 juta ditambah bunga 15%, sehingga menjadi 115 juta. Nah, lembaga keuangan tersebut harus memberikan pinjaman dengan bunga 15% sebesar 100 juta sesuai dengan kontrak. Nah, pinjaman tersebut akan dilunasi sebagian, yaitu 50 juta pada 6 bulan, kemudian sisanya pada akhir tahun. Nah, meskipun maturity gap ini untuk LK di atas sama dengan 0, tetapi LK tersebut tidak terimunisasi. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam durasinya.
Nah, lalu selanjutnya adalah kesulitan dalam menerapkan model duration. Yang pertama itu adalah, nah, dalam kesulitan ini tuh model durasi sering mengklaim bahwa sulit untuk diterapkan dalam situasi dunia nyata. Namun, ukuran durasi dan strategi di imunisasi berguna di sebagian besar situasi. Bahkan model yang digunakan Bank for International Settlement untuk memantau pengambilan risiko suku bunga bank sangat didasarkan pada model durasi. Nah, di sini kita akan melihat nih kritik terhadap model durasi dan mendiskusikan cara yang dilakukan oleh manajer dalam praktiknya. Nah, yang pertama itu kesulitannya adalah menyesuaikan durasi membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah, kenapa membutuhkan biaya yang lebih besar? Karena dalam mengimunisasi keuangan terhadap risiko suku bunga, restrukturisasi neraca lembaga keuangan yang besar dan kompleks itu memakan waktu dan biaya. Nah, sementara argumen ini mungkin benar secara historis karena pertumbuhan dana yang dibeli, sekuritas, aset, dan pasar penjualan pinjaman telah sangat mengurangi kecepatan dan menurunkan biaya transaksi restrukturisasi neraca utama. Lalu ada immunization adalah permasalahan yang dinamis. Nah, mengapa dinamis? Karena model durasi ini tidak dipahami dengan baik. Nah, maka contohnya itu adalah perusahaan asuransi menjual 50% dari obligasi 5 tahun dengan berdurasi 4,33 tahun dan menginvestasikan hasilnya dalam obligasi tanpa kupon berdurasi 3,67 tahun dan jatuh tempo. Karena durasi dan jatuh temponya adalah sama untuk obligasi diskonto, durasi portofolio asetnya itu adalah durasi aset sama dengan 4,33 dikali dengan 0,5 yaitu 50%-nya ditambah dengan 3,67 dikali dengan 0,5. Nah, sehingga diperoleh hasil 4 tahun. Nah, dari contoh ini itu menunjukkan bahwa imunisasi berdasarkan durasi adalah strategi yang dinamis. Secara teori, strategi tersebut mengharuskan manajemen portofolio untuk menyeimbangkan kembali portofolio secara terus-menerus untuk memastikan bahwa durasi investment portofolio ini sama dengan investment horizon, yaitu duration liabilities. Lalu yang kedua adalah perubahan suku bunga yang besar dan kompleksiti. Nah, durasi secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan kecil dalam suku bunga urutan 1 basis poin. Tapi misalkan guncangan suku bunganya itu jauh lebih besar dari order 2%. Dari order 2% atau 200 basis poin. Nah, kemudian durasi menjadi prediktor yang kurang akurat tentang berapa banyak harga sekuritas akan berubah, dan oleh karena itu menjadikan ukuran sensitivitas itu suku bunga yang kurang akurat. Nah, model durasi ini juga memprediksi bahwa hubungan antara guncangan suku bunga dan perubahan harga obligasi akan sebanding dengan durasi. Namun dengan menghitung secara tepat perubahan harga obligasi yang sebenarnya, kita ini akan menemukan bahwa untuk kenaikan suku bunga yang besar, durasi memprediksi secara berlebihan jatuh dalam harga obligasi. Nah, sedangkan penurunan suku bunganya yang besar itu unprediksi atau meningkat dalam harga obligasi. Nah, kesimpulan dari chapter 9 ini, interest rate risk 2, yaitu pada bab ini kita menganalisis pendekatan model kesenjangan durasi untuk mengukur resiko suku bunga. Nah, model kesenjangan durasi ini lebih unggul dari model kesenjangan penetapan harga. Sederhana karena menggabungkan waktu arus kas serta jatuh tempo ke dalam ukuran sederhana risiko suku bunga. Nah, ukuran kesenjangan durasi ini dapat digunakan untuk mengimunisasi kewajiban tertentu setelah seluruh neraca pada lembaga keuangan. Namun, seperti yang ditunjukkan tadi, sejumlah masalah potensial ada dalam menerapkan model kesenjangan durasi ini dalam skenario dunia nyata. Terlepas dari kelemahan ini, model kesenjangan durasi cukup kuat dan dapat menangani sejumlah besar kompleksitas dunia nyata seperti risiko kredit, kompleksitas suku bunga mengambang, dan jatuh tempo yang tidak pasti.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.